Itulah. Ada yang mau nyoba panen? Boleh? Ya, ya. Walaupun dia menggigit, ya paling geli-geli kuku lah. Nah, nah. Geli-geli ada. Sim. Bukan, Pak. Oke, mesin sedot, Pak. Secara alami kan tidak bisa dipanen. Jadi secara musim itu kan musim bunga-bunga, tanaman bunga itu tidak bisa dipanen. Ketika musim tanaman panas berbunga ini kan kantong hadiah penuh. Ketika musim klik di mana memang musim hujan sepanjang waktu, kemudian musim di mana memang tanaman tidak berbunga, ini menjadi stok makanan bagi kelulut itu. Nih, makanya dia juga mampu bertahan sepanjang tahun. Nah, kalau kita mau membudidayakan kelulut ini sebenarnya selain memang memanfaatkan vegetasi yang ada di lingkungan, kita juga harus menanam vegetasi tanaman yang banyak mengandung nektar. Jadi kayak ada bunga matahari itu banyak mengandung polen, kemudian bunga santos mengandung ini nektar, bunga air mata pengantin mengandung nektar. Jadi sebagai pendukung agar kita bisa produksi setiap bulan. Jadi kalau semata-mata hanya memanfaatkan lingkungan tanaman-tanaman dari hutan itu juga tidak akan maksimal gitu, karena kasihan ke kelulutnya, madunya kita ambil sementara pakannya tidak tersedia sepanjang waktu gitu. Itu sebenarnya. Tetapi ketika memang ini dibiasakan di sini, ini kan tanaman-tanaman di hutan lindung ini kan tidak berbunganya serentak. Jadi ketika jenis famili ini berbunganya pada musim ini, famili ini berbunganya pada musim ini gitu. Tapi tetap harus didukung oleh sumber pakan yang kita budidayakan. Kemudian syarat atau memang pakan pokok dari kelulut ini adalah nektar, resin, dan polen. Jadi nektar itu dihasilkan dari tanaman-tanaman berbunga. Jadi bunga-bunga tanaman itu ada nektarnya, itu yang akan menjadi madu. Kemudian ada polen itu sari dari bunga. Polen itu akan dimanfaatkannya sebagai sumber pakan bagi anak-anak kelulut tersebut gitu. Jadi ini jadi pakan utama bagi anaknya. Kalau di beberapa lubang ini, kayak ini kan ada ini polen nih. Ini polen nih, ya. Ini akan menjadi makanan bagi anaknya. Ini sangat kaya akan protein, vitamin C-nya sangat tinggi. Jadi rasanya asam gitu. Kalau kita makannya boleh dikit, tapi kalau kebanyakan akan pusing gitu. Karena saking tingginya vitamin C-nya. Tuh. Jadi resin itu dihasilkan dari getah-getah kayu. Jadi satu saja dari 3 sumber ini tidak terpenuhi, maka dia akan punah gitu. Misalnya nektarnya banyak, polennya banyak, resinnya nggak ada, itu juga percuma saja, tak akan mau berkembang. Karena untuk membangun sarang-sarang ini kan dari resin, itulah yang propolis itu. Sarang-sarang ini mengandung propolis itu. Secara struktur organisasi mereka itu ada yang namanya ratu sebagai pimpinannya, kemudian ada pejantan. Pejantan ini kerjanya hanya mengawini betina. Jadi begitu dia mengawini si ratu, dia mati. Kemudian ada yang paling ramai itu pekerja. Pekerja ini yang punya pekerjaan, ada yang kerjaannya itu menjaga pintu itu saja, ada yang pekerjaannya mencari polen, resin, sama nektar gitu. Tapi begitu dia cari, akan ditunggu oleh si pembuat kantong-kantong. Tukang buat kantong lain lagi tugasnya, ada lagi timnya gitu. Nanti tukang jaga pintu, security-nya lah kan, ada lagi. Jadi begitu datang dia bawa polen, disambut sama yang si penerima pembuat kantong. Dia yang akan memasukkan ke dalam kantong-kantong yang sudah dibuat oleh tim pembuat kantong.